Sorotan lain, Saudara, Kamis siang ini Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara. Rapat tertutup ini membahas persiapan keamanan pelaksanaan pemilu. Menurut anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, rapat ini terfokus membahas antisipasi potensi ancaman pada pemilu 2024. DPR juga ingin menegaskan posisi BIN yang harus independen dan menjaga kredibilitas selama rangkaian Pileg dan Pilpres. Beberapa agenda yang kita bahas, tapi agenda utama itu adalah kesiapan dan juga bagaimana BIN mengantisipasi berbagai macam ancaman untuk menghadapi pemilu nanti. Sekaligus juga menjaga kredibilitas dan netralitas BIN sendiri untuk memastikan tidak ada apapun rancangan ataupun niatan untuk memihak kepada salah satu paslon, akan tapi justru menjaga harkat martabat BIN dan juga memastikan pemilu itu berlangsung dengan jurdil. Sementara soal penggantian Panglima TNI, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menjelaskan rangkaian proses jelang uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Panglima TNI dimulai dengan verifikasi berkas. Calon tunggal Panglima diminta menyerahkan identitas diri, catatan terakhir laporan harta kekayaan pejabat negara atau kemudian SPT pajak tahunan dan surat keterangan sehat paling lambat hari Jumat 10 November 2023. Rangkaian rapat terbuka uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI akan digelar pada 13 November mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Akan dimulai rangkaiannya mulai esok, yaitu verifikasi administrasi. Jadi calon Panglima diharapkan melengkapi daftar riwayat hidup, NPWP, KTP, kartu keluarga, kemudian LHKPN tahun 2022, kemudian SPT pajak tahun 2022 dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Ini kita lakukan esok 1 hari penuh di hari Jumat. Kemudian RDPU atau penyampaian visi misi yang biasa disebut fit and proper test itu akan dilakukan hari Senin tanggal 13 November pagi. Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan bahwa rencana jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Panglima TNI akan dilaksanakan pada Senin pekan depan 13 November 2023. Namun rencana tersebut harus dibahas lebih lanjut dengan meminta persetujuan anggota sebab kerja di DPR merupakan kerja bersama. Sebelumnya, Saudara, dalam rapat atau dalam surat Presiden, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto menjadi kandidat tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun 26 November 2023. Iya, tadi rencananya, tapi ini kan mesti intern lagi. Jadi kepemimpinan di DPR ini kan kolektif kolegial. Kami selaku pemimpin yang nanyain anggota, kalau desainnya, rencananya ya Senin. Senin fit and proper itu? Senin itu tanggal 13 November. Kepala Staf Presiden Muldoko membantah adanya unsur politis dalam proses percepatan pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelum tanggal 26 November atau saat Laksamana Yudo pensiun. Menurut Muldoko, percepatan penggantian Panglima TNI dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bukan suatu masalah. Dan jabatannya tersebut dalam keputusan ini sebagai penghargaan. Di tentara itu tradisinya begini. Kalau lahirnya pada bulan November, biasanya pensiunnya itu dipensiunkan pada 1 Desember. Itu tradisi yang berjalan. Tetapi untuk pergantian panglimanya bisa saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Ada pergantian pada bulan November, itu nggak ada masalah. Calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bukan orang baru bagi Jokowi.
Agus dan Jokowi pertama kali bersinggungan saat Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011. Saat itu Jokowi dan Agus adalah bagian dari Forkopimda Solo, termasuk bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada tahun 2011. Setelah beberapa jabatan, Agus kembali masuk ke ring 1 Jokowi sebagai Komandan Pas Pampres pada 2020 hingga 2021. Dan saudara, sebelum ditunjuk menjadi Pangdam 3 Siliwangi tahun 2021 hingga 2022, Agus kemudian ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 2022. Pesatnya karir militer Jenderal Agus Subianto tak berhenti di situ, saudara. 25 Oktober 2023, Agus ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang pensiun. Hanya 7 hari berselang sejak diangkat sebagai Kasat, ia menjadi satu-satunya calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan purna tugas pada 26 November mendatang. Jenderal Agus Subianto pun akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan masa jabatan tersingkat. Besok 10 November 2023 menjadi batas waktu akhir pengumpulan berkas pra-fit and proper test untuk calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kita segera bergabung saudara dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Asri, selamat sore. Jadi apa saja ini rangkaian uji kelayakan dan juga kepatutan yang harus dilalui oleh Jenderal Agus Subianto sebelum menjabat sebagai Panglima TNI? Rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI akan dimulai besok dengan verifikasi administrasi yang akan dilakukan secara internal oleh Komisi 1 DPR RI pada pukul 10 pagi. Dan dalam verifikasi ini calon Panglima TNI tidak diwajibkan hadir begitu karena prosesnya memang dilakukan secara internal. Baik. KTP, kartu keluarga, LHKPN tahun 2022, kemudian SPT pajak 2022, dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Itu yang akan dilakukan besok, kemudian akan dilanjutkan ataupun juga fit and proper test akan dimulai pada tanggal 13 November 2023 atau hari Senin. Nantinya dalam rangkaian agenda tersebut, calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini akan menyampaikan visi dan misinya selama 30 menit bersama dengan Komisi 1 DPR RI, kemudian akan dilakukan pendalaman oleh Komisi 1 DPR RI secara tertutup. Kalau kita mengutip ataupun juga melihat apa yang disampaikan pada kesempatan sebelumnya oleh Jenderal Agus Subianto, bahwa ia akan mempersiapkan secara khusus visi misi yang nantinya akan disampaikan di depan Komisi 1 DPR RI. Dan dari yang disampaikannya ini nanti akan membahas juga soal bagaimana penyelesaian ataupun strategi penanganan konflik di Papua. Ini yang nantinya akan ada salah satunya dalam visi misi yang disampaikan oleh Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI. Nanti setelah selesai ataupun juga nantinya sudah menyampaikan visi misi, nanti akan dilakukan pendalaman oleh Komisi 1 DPR RI dan diharapkan bahwa untuk rangkaian RDPU atau rapat dengar pendapat umum ini akan selesai di hari yang sama atau di tanggal 13 November 2023, lalu akan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi kediaman Jenderal Agus. Ini akan dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI. Setelah semuanya rampung, barulah nanti Komisi 1 akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR terkait dengan hasil fit and proper test untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Itu kemudian rangkaian fit and proper test yang akan dijalani oleh calon Panglima Tunggal TNI, yakni Jenderal Agus Subianto, dan nantinya akan menggantikan Jenderal ataupun juga Panglima TNI yang masih menjabat sekarang yang nantinya akan purna tugas pada tanggal 26 November 2023 ini loh. Ya, Asri, apakah ada kemungkinan mungkin DPR akan menolak usulan calon tunggal pilihan presiden ini? Ada dinamika yang mungkin Anda sempat pantau juga di sana? Ya,
Ya, sejauh ini memang informasi yang kami dapatkan bahwa memang calon tunggal ataupun juga calon Panglima TNI yang disampaikan atau direkomendasikan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR ini hanya Jenderal Agus Subianto, begitu, hanya calon tunggal, dan ini yang nantinya akan dilakukan fit and proper test oleh DPR RI. Tadi juga kami sempat menanyakan kepada salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, bahwa memang sampai saat ini hanya Jenderal Agus Subianto yang dicalonkan atau akan menjadi calon Panglima TNI Tunggal yang akan dilakukan fit and proper test pada hari Senin 13 November 2023. Jadi sejauh ini memang baru ada satu saja, dan dari DPR RI sendiri sudah rampung, sudah mempersiapkan dan juga sudah matang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Panglima TNI, yaitu Jenderal Agus Subianto. Sementara demikian, Nilo. Baik, Astri Gunawan, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.